Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 7 Januari 2025. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang terus menopang di dalam hidup kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, sebab Engkaulah yang telah menjadikan kami sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka itu ya Bapa, pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami sebagai anak-anak Allah mencerminkan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah mengapa kita diberi kuasa ketika menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, salah satu dasar kita diberi kuasa ketika menjadi anak-anak Allah adalah supaya kita hidup dalam terang, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Mengapa? Sebab Kristus adalah terang. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat yang kelima. Yesus berfirman, "Akulah terang dunia." Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah supaya hidup kita ini mencerminkan terang Kristus. Maka itu di dalam ayat yang ke-9 dan 10, firman Tuhan tadi mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga damai, ada beberapa fungsi terang yang dapat terpancar sebagai karakter dan perilaku secara umum di dalam hidup setiap orang yang percaya. Yang pertama adalah kebaikan. Di dalam ayat ini dipakai kata agatosune, yang berarti hati kita ini dipenuhi kebaikan Tuhan. Hati kita ini mencerminkan tentang kebaikan Tuhan. Karena Kristus sudah ada di dalam diri kita dan Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, maka hati kita dipenuhi dengan kebaikan. Yaitu kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang tulus, kebaikan yang murni, bukan tanpa pamrih. Tidak ada tendensi sedikit pun untuk mencari keuntungan dari kebaikan yang kita lakukan. Justru apapun yang menjadi respon daripada orang yang menerima kebaikan kita, kita tidak merasa terusik apapun itu. Yang kedua, terang itu bisa terpancar sebagai karakter di dalam perilaku hidup kita, yaitu keadilan. Di dalam ayat ini dipakai kata dikaiosune, yang berarti hidup kita ini dapat menempatkan diri dan memperlakukan orang lain secara proporsional berdasarkan firman Tuhan. Jadi posisi kita di dalam kita menempatkan diri itu berdasar firman Tuhan. Sehingga bagaimana mungkin kita akan memposisikan diri atau menempatkan diri lebih tinggi daripada yang lain. Karena kita pun sama di hadapan Tuhan. Dan juga di dalam memperlakukan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa merendahkan orang-orang di sekitar kita? Karena Tuhan
mengasihi mereka juga. Tuhan juga berlaku adil kepada mereka. Maka itu kata dikaiosune ini mencerminkan karakter daripada Kristus, di mana Kristus di dalam memperlakukan orang lain sama. Yang ketiga, yaitu kebenaran, dipakai kata aletheia, yang berarti memiliki konsistensi dimanapun, dalam situasi apapun, itu sama benar. Artinya, kebenaran Kristus itulah yang menjadi koridor di dalam setiap keadaan hidup kita. Sehingga sekalipun dalam keadaan sulit, kebenaran itu tetap kita pegang. Di dalam keberhasilan kita, kebenaran kita pegang. Dan seterusnya. Lalu yang keempat, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini semakin peka, memiliki satu ketajaman, kesensitifan, apakah hidup kita ini sudah semakin berkenan kepada Tuhan atau belum. Kata berkenan di sini dipakai kata euarestos, yang berarti menyenangkan hati Tuhan. Jadi orientasi hidup kita bukan lagi kesenangan untuk pribadi, tetapi bagaimana Tuhan itu semakin berkenan di dalam hidup kita. Keluarga damai, kelima hal ini dimungkinkan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, karena Roh Kuduslah yang akan memancarkan terang Kristus itu melalui hidup kita. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, bukan? Dan Roh Kudus yang memampukan itu. Sehingga inilah mengapa kita diberi kuasa ketika menjadi anak-anak Allah, supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Nah, sudahkah kita mengalami hal itu semua? Kiranya Tuhan menopang dan menolong kita untuk hidup memancarkan terang daripada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya hidup kami di dunia ini boleh hidup memancarkan kuasa terang daripada Kristus, di mana Roh Kudus yang memampukan kepada kami, sehingga sungguh hidup kami sebagai anak-anak Allah itu boleh menjadi berkat bagi siapapun dalam kondisi bagaimanapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.